Dan ini kabar gembira untuk lu semua yang sedang melaksanakan isolasi mandiri. Lu bisa mendapatkan layanan konsultasi dengan dokter dan gratis. Gue lagi cari nomor HP-nya ini biar lu semua bisa hubungin bagi yang membutuhkan. Ayo lu bisa cek lah ini. Ini. Nanti gue masukin ya 089. Di Purwakarta, Jawa Barat, seorang petani bernama Joki Haryadi membagikan beras hasil panennya sendiri kepada anggota komunitasnya yang tengah menjalani isolasi mandiri. Ia juga membantu menyuplai vitamin dan mencari tabung oksigen. Saya mendengar nama Joki Haryadi ini jadi mengingat seorang petani yang disampaikan oleh Bung Karno, yaitu dulu petani marhain begitu. Pun iya, jangan pula jadi alasan nanti kan, alasan untuk kerjaan gak bener, alasannya karena ya gimana gedung DPR-nya dijadiin rumah sakit darurat corona, kan gak lucu. Karena hai, halo, kembali lagi di channel YouTube Tulus Pardosi, tentunya bareng gue Tulus Pardosi. Di video kali ini gue ingin membahas satu hal, yaitu kaitannya dengan budaya kekompakan masyarakat kita yang memang sejak dulu kita pedomani bersama dan menjadi nilai-nilai kita dalam berbangsa dan bernegara. Seperti apa yang sudah lu lihat, ada berita dari msn.com, BBC News, gerakan warga bantu pasien isoman atasi masalah yang harusnya diantisipasi pemerintah begitu. Jadi di mana kita budaya tolong menolong, gotong royong itu dilaksanakan pada pandemi kali ini. Dan ini kabar gembira untuk lu semua yang sedang melaksanakan isolasi mandiri. Lu bisa mendapatkan layanan konsultasi dengan dokter dan gratis. Nah, nanti nomornya, informasinya gue akan bacakan di berita ini, dan dokter ini perlu kita apresiasi bersama. Mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan dan ketabahan untuk bisa memberikan bantuan terhadap masyarakat. Saat ini pemerintah Indonesia kewalahan menangani pandemi COVID-19. Gerakan masyarakat bermunculan untuk membantu warga yang sedang menjalani isolasi mandiri atau isoman seperti yang gue sampaikan tadi. Pengamat mengatakan gerakan warga itu mengatasi masalah yang seharusnya sudah diantisipasi oleh pemerintah. Betul. Seharusnya pemerintah sudah mempertimbangkan itu, tapi hari ini belum begitu diselesaikan. Ya tidak apa-apa, kita sebagai suatu bangsa saling bantu, saling bahu-membahu untuk menyelesaikan. Ketika keluarga salah satu teman dekatnya terkena COVID-19 dan harus menjalani isolasi mandiri, Dr. Rio Pungki Irawan menyadari bahwa ada banyak pasien isoman yang tidak terpantau. Jadi bukan hanya pasien yang ada di rumah sakit COVID saja yang perlu diperhatikan, tapi seluruh pengidap COVID-19 yang juga melaksanakan isolasi mandiri juga memang harus menjadi perhatian, karena bagaimanapun mereka ada kadar virus di dalam tubuhnya, walaupun memang mungkin dampaknya tidak begitu separah dengan yang ada di rumah sakit. Dokter kesehatan anak yang berbasis di Yogyakarta itu memutuskan untuk membuka layanan konsultasi kesehatan gratis dan mencantumkan nomor WhatsApp pribadinya di Twitter. Jadi ini dokternya Dr. Rio Pungki Irawan. Shout out for Dr. Rio Pungki Irawan. Mudah-mudahan beliau diberikan ketabahan dan kesabaran untuk bisa memberikan layanan gratis terhadap masyarakat yang memang hari ini membutuhkan. Sejak membuka layanan telemedicine pada tanggal 7 Juli, sudah sekitar 800 orang yang meminta konsultasi, kata Dr. Rio. Ia dihubungi begitu banyak orang sehingga akhirnya mengajak rekan-rekannya sesama dokter untuk membantu. Oh, berarti sudah ramai-ramai sekarang dengan rekan-rekan dokter lainnya. Respect. Kepada BBC News Indonesia, dokter berusia 24 tahun itu, masih muda, keren, menjelaskan bahwa ia hanya melayani konsultasi medis dan tidak melayani permintaan ambulan dan suplai obat. Ingat ya, hanya konsultasi medis, tidak untuk ambulan dan suplai obat. Dr. Rio juga tidak memberikan resep, tetapi sekedar merekomendasikan obat yang boleh dan tidak boleh diminum. Menurutnya banyak pasien isoman minum obat tanpa pengawasan dokter. Ya betul, itu agak bahaya seperti yang gue bilang tadi di awal.
Rata-rata pasien sudah minum obat duluan tanpa pengawasan, tanpa tahu bahwa sebenarnya itu tidak butuh. Banyak yang broadcast dari grup WhatsApp dan sebagainya tentang obat ini itu. Jadi kita membenarkan terapinya, kata dokter Rio. Oh, jadi jangan by dokter grup WA ya. Jadi memang by dokter sebenarnya begitu. Sang dokter mengatakan bahwa dengan inisiatif ini ia bermaksud memperkuat sistem pelayanan kesehatan yang sudah ada. Oke. Pemerintah telah menggandeng 11 platform telemedicine untuk membantu para pasien isoman. Namun saat pandemi Indonesia sedang parah-parahnya, permintaan untuk konsultasi pun membludak. Berarti sudah disiapkan, namun tidak mencukupi lah begitu apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Jadi kita membantu menambah dokternya saja supaya obat-obat yang sudah didistribusikan memang tepat penggunaannya, ungkapnya. Dr. Rio adalah salah satu sekian banyak anggota masyarakat yang tergerak untuk saling membantu pada saat pandemi di Indonesia memasuki fase terburuk. Di Purwakarta, Jawa Barat, seorang petani bernama Joki Haryadi membagikan beras hasil panennya sendiri kepada anggota komunitasnya yang tengah menjalani isolasi mandiri. Ia juga membantu menyuplai vitamin dan mencari tabung oksigen. Saya mendengar nama Joki Haryadi ini jadi mengingat seorang petani yang disampaikan oleh Bung Karno, yaitu dulu petani marhain begitu. Kebetulan pas panen gabah kering hanya diterima Rp3.000, saya bagikan saja ke teman-teman sebagai amal saleh, katanya kepada BBC Indonesia, supaya mereka tidak lagi menunggu bansos dari pemerintah. Respect Bapak petani. Joki mengaku tidak hanya membantu orang di kampung halamannya, tapi juga di Jakarta dan Bandung. Ia mengatakan banyak orang membutuhkan bantuannya karena mereka tidak ditolong oleh orang-orang di sekitar mereka. Tetangga-tetangganya sudah tidak ada yang care, karena kan mereka kan selalu takut oleh pandemi Wuhan ini. Gue bilang lu nggak usah takut selama disiplin, pakai masker dan sebagainya, kata Joki. Nah itu tadi beritanya ya. Ini masih banyak lagi, lu bisa baca nanti ada di bawah. Nah ini sebenarnya yang pengen gue sampaikan nih dari Dokter Irawan tadi ini Twitternya. Nah ini telemedicine kami. Jadi ada juga yang melakukan upaya-upaya mengambil kesempatan begitu saat dimana seorang dokter ini memberikan bantuan secara sukarela, namun ada orang yang ingin melakukan penipuan. Jadi waspada, ini disampaikan di akun Twitternya bahwasanya konsultasi terhadap pasien isolasi mandiri itu gratis ya, gratis. Nah ini beberapa postingan di Twitter ya. Nah ini sudah bertambah menjadi 2 tim. Tadi gue lagi cari nomor HP-nya ini biar lu semua bisa hubungin bagi yang membutuhkan. Ayo lu bisa cek lah ini. Ini nanti gue masukin ya, 0819 02 83 5039 ya. Ini dia. Nama Dokter Rio Pungki Irawan, saya dokter, bisa dicek di website KKI, boleh disebar bagi yang membutuhkan. Ya nanti buat kawan-kawan yang membutuhkan silakan langsung konsultasi, dan mudah-mudahan Dokter Irawan ini juga mendapat support dari berbagai pihak. Artinya kalau memang ada anak-anak muda seperti Dokter Irawan ini yang peduli dan mau mendedikasikan dirinya terhadap negeri, harusnya kita support bersama. Jangan malah kita coba memblack campaign dengan bilang pengen viral, pengen terkenal, ya itu tidak menjadi substansi lah. Yang menjadi substansi adalah niatan baik beliau untuk membantu masyarakat yang memang hari ini membutuhkan konsultasi terhadap dokter yang memang mengerti terhadap permasalahan ini. Gue rasa itu, tapi gue akan lanjut ke selanjutnya, yaitu ini yang juga tak kalah menarik, yaitu kaitannya dengan pro kontra gedung DPR jadi rumah sakit darurat corona. Gue sudah baca tadi ini merupakan usulan dari Waketum Demokrat Benny Kaharman, mengusulkan halaman kantor DPR dijadikan RS darurat corona. Usulan muncul karena banyak pasien yang terlantar akibat RS yang penuh. Nah pro kontranya ada Bambang Susatyo yang mendukung, ada Mardani Alisera, dan ada yang menolak juga ini dari beberapa fraksi dan beberapa anggota DPR di sana di parlemen begitu kan. Tapi yang terpenting begini, terlepas dari nantinya digunakan atau tidak gedung DPR sebagai rumah sakit atau penanganan tempat untuk rumah sakit darurat corona begitu, yang penting menurut gue begini, kalaupun tidak ya tidak apa-apa, tapi DPR juga pikirkanlah, bantu pemerintah untuk bagaimana memikirkan rumah sakit tersebut. Tapi kalaupun iya, jangan pula jadi alasan nanti kan, alasan untuk kerjaan gak bener, alasannya karena ya gimana gedung DPR-nya dijadiin rumah sakit darurat corona, kan gak lucu. Karena kan walaupun kita tahu wakil-wakil rakyat kita di parlemen itu kan
jiwa-jiwa humornya sangat tinggi begitu ya, sisi-sisi komedinya sangat tinggi. Jadi saya berharap sih jangan sampai keluar beat seperti itu atau komedi-komedi seperti itu. Wajar saja dong kita tidak perform begitu karena gedung kita atau tempat kerja kita dijadiin rumah sakit darurat begitu. Mudah-mudahan informasi kali ini bisa bermanfaat ya geng semua. Thank you kawan-kawan yang sudah menonton, dan kalau lu ingin berhubungan dengan gue di sosial media, lu bisa follow TikTok gue @tuluspardosi ataupun di Instagram @tuluspardosi. Dan untuk menonton konten-konten lainnya dan konten-konten terbaru kedepannya dari channel YouTube Tulus Pardosi, lu bisa langsung subscribe. Di bawah ini ada tombol subscribe, itu di sebelah sini ya. Nah, itu bawah tuh, subscribe ya, subscribe. Begitu saja, thank you semuanya yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah semuanya.